Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, saya Zara Karen Alicia dari SMA Negeri 1 Jawa sebagai pembicara 1 tim kontra. Semaca brilian, semaca brilian, semaca brilian. Izinkan saya untuk menanggapi mosi dan juga argumen pembicara 1 pro. Mosi pada hari ini, dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Kami, tim kontra, percaya dalam negara pasca konflik, buku teks sejarah harus lebih berfokus pada historiografi top down demi menjaga stabilitas persatuan nasional dan rekonsiliasi masyarakat. Apa itu negara pasca konflik? Negara pasca konflik itu adalah negara yang baru saja mengalami negara yang baru saja mengalami konflik, peperangan ataupun penindasan. Historiografi bottom up adalah pendekatan sejarah dengan berdasarkan pada argumentasi rakyat atau penderitaan rakyat. Historiografi top down adalah pendekatan dengan tokoh nasional, kebijakan besar atau arah-arah pergerakan yang besar yang diselenggarakan secara nasional. Kami dari tim kontra menolak ketika buku teks nasional lebih berfokus pada bottom up daripada top down. Seperti yang dikatakan pembicara 1 pro, negara pasca konflik adalah negara yang masyarakatnya masih menyimpan dendam atau rapuh. Dalam kata lain, rapuh. Dalam kondisi ini, negara butuh narasi pemersatu, butuh pidato pemersatu, butuh sejarah yang dapat memberikan mereka semangat untuk berjuang kembali, bukan kompetisi narasi korban. Pihak pro mengatakan bahwa bottom up akan membangun empati karena masyarakat memahami penderitaan korban. Hal ini merupakan realita yang salah atau tim pro gagal paham realita. Kondisi masyarakat penuh trauma tidak selalu melahirkan empati, melainkan seringkali justru lahir kemarahan. Amarah tersebut adalah hasil dari konflik yang terjadi. Ketika sebuah kelompok selalu diajari bahwa kelompok yang dulu ditindas, dibantai, dimarginkan oleh kelompok lain, maka identitas korban akan diwariskan kepada generasi berikutnya, kepada yang selanjutnya, atau apa yang berdasarkan sesuai dengan ditulisnya sejarah tersebut. Akibatnya, terus melihat sejarah sebagai konflik antar kelompok dan juga kebencian yang terus-menurun. Contoh konflik adalah konflik Sudan yang sampai saat ini masih dibentui dengan sentimen identitas antar suku, antar agama, dan juga antar kelompok budaya. Konflik berkepanjangan muncul ketika masyarakat terus melihat identitas kelompok. Dalam laporan Education for Peacebuilding Program tahun 2016 oleh UNESCO menyatakan bahwa perdamaian di negara pasca konflik harus diarahkan untuk menjaga konsialisasi dalam stabilitas. Majelis Hakim, negara pasca konflik tidak butuh alasan untuk mengingat luka, tetapi mereka butuh alasan untuk kembali hidup sebagai suatu bangsa yang masih memiliki cita-cita. Buku sejarah harus menjadi alat persatuan nasional. Dalam paragraf Handbook tahun 2020 menjelaskan buku sejarah membentuk suatu identitas nasional. Generasi muda, maka dalam negara pasca konflik, negara membutuhkan narasi yang menyatukan masyarakat. Maka dari itu, top down memberi yang pertama, kronologi yang jelas. Yang kedua, arah nasional. Dan yang ketiga adalah fondasi persatuan. Tanpa narasi nasional yang sama, negara pasca konflik tidak sedang membangun perdamaian tetapi menunda pecahnya konflik berikutnya. Buku sejarah berubah menjadi arena konflik. Pihak pro gagal membedakan di antara pendidikan nasional dan terapi emosional yang dimana hal tersebut akan memperparah. Pihak pro mencoba membangun framing bahwa top down hanyalah pemujaan tokoh besar dan propaganda. Kami, tim kontra, menolak. Karena top down memastikan sejarah memiliki arah nasional, struktur yang berkelanjutan dan juga tujuan. Negara pasca konflik bukan negara yang membutuhkan terapi empati ataupun membutuhkan cerita-cerita rakyat yang dimana negara pasca konflik itu membutuhkan dukungan sejarah yang digunakan untuk menyatukan dan juga mempertegas struktur tujuan bangsa. Dewan juri yang saya hormati, sekian tadi argumen dari saya pembicara 1 kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.